Berat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Salam sehat selalu ya. Tidak ada yang sakit hari ini. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi untuk pembelajaran di pagi hari ini. Sebelum belajar kita berdoa dulu ya. Siapa yang hadir paling awal? Oh, Fahri, baik. Pakai anak rajin, tolong bantu ibu ya untuk pimpin doa ke teman-temannya. Silakan Fahri. Mari kawan-kawan kita sebelum belajar kita membaca doa. Berdoa mulai. Sudah memimpin teman-temannya untuk berdoa. Pagi hari ini ada yang tidak hadir? Tidak hadir semua ya. Jadi sebelum mulai pembelajaran, Ibu mau bertanya, peralatannya dibawa semua, perlengkapan sekolahnya? Bawa. Ibu ada? Ada. Jadi tidak ada yang ketinggalan ya. Nah, supaya anak-anak semakin bersemangat dan menambah semangat atau jiwa nasionalisme, kita sama-sama untuk menyanyikan lagu nasional dulu. Ibu punya lagu nasional. Kali ini kita mau menyanyikan lagu Hari Merdeka. Yuk kita berdiri semua biar lebih semangat lagi ya. Hari kemerdekaan kita, Hari Merdeka.
sekali. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita di tema 5 ekosistem, subtema 2 pada pembelajaran yang pertama. Nah, sebelumnya Ibu akan meminta anak-anak untuk membaca teks seperti biasa, supaya anak-anak lebih giat lagi untuk membaca dan memahami teks. Di depan mejanya sudah Ibu sediakan teks literasi, silakan untuk diambil. Bisa juga membaca yang sudah Ibu tampilkan di slide PowerPoint di depan. Ibu beri waktu 3 menit karena teksnya tidak panjang. Silahkan untuk dibaca di dalam hati ya. Nanti baru Ibu tanyakan tentang teks tersebut. Sudah ada yang selesai? Selesai. Baik, teks tersebut bercerita tentang apa? Makhluk hidup. Makhluk hidup, apalagi? Ekosistem. Tentang ekosistem. Terus? Komponen abiotik, apalagi? Jadi di situ menceritakan tentang ekosistem dan komponen-komponen yang ada di dalam ekosistem, baik itu yang biotik maupun yang abiotik. Baik, nanti lebih giat lagi belajar membaca di rumah, baik itu buku-buku bacaan maupun buku pelajaran ya. Nah, minggu yang lalu kan kita sudah belajar mengenai ekosistem pada sub tema 1, yaitu tentang hewan-hewan dan klasifikasinya. Masih ada yang ingat tidak? Bagaimana mengklasifikasikan hewan kemarin dibagi atas 3 berdasarkan apa itu? Jenis makanannya. Ayo, yang satu pertama hewan apa? Herbivora. Kemudian yang kedua karnivora. Kemudian omnivora. Masih ingat ya? Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi tersebut, tetapi hewan yang kita klasifikasikan akan kita masukkan pada suatu komponen rantai makanan nantinya. Nah, Ibu harap nanti anak-anak dapat berkolaborasi, kita sama-sama mengkaitkan materi tersebut ya. Dan hari ini Ibu harapkan setelah pembelajaran nanti anak-anak menguasai beberapa komponen, yaitu yang pertama, setelah mengamati video pembelajaran tentang rantai makanan, nanti anak-anak mampu untuk menganalisis apa saja komponen yang terdapat pada rantai makanan. Kemudian yang kedua, nanti anak-anak juga mampu untuk membuat bagan rantai makanan sendiri ya, nanti kerja dalam kelompok. Kemudian yang ketiga, anak-anak nanti dapat menganalisis pokok pikiran yang terdapat dalam bacaan secara tepat. Dan yang keempat, nanti anak-anak Ibu harapkan mampu untuk menganalisis teks bacaan dan menyajikan pertanyaan. Jadi bikin kalimat tanya yang disertai dengan jawabannya. Jadi nanti Ibu harapkan setelah pembelajaran anak-anak dapat mencapai keempat tujuan pembelajaran tersebut ya. Ya, Ibu mau ngetes dulu nih. Tadi kan sudah tahu materi yang sebelumnya. Masih ingat tentang klasifikasi hewan? Sudah pernah dengar tentang rantai makanan? Nah, sudah tahu apa itu yang produsen, penghasilnya? Apa saja penghasil yang disebut dengan produsen tadi? Tumbuhan hijau. Kemudian nanti yang makan tumbuhan itu biasanya hewan apa? Nah, termasuk golongan hewan apa itu sapi? Herbivora, betul sekali. Jadi masih ingat dan tahu ya tentang klasifikasi yang nanti akan masuk pada materi hari ini.
pembelajaran hari ini, Ibu punya video. Ibu akan menampilkan video. Setelah anak-anak melihat video, nanti anak-anak boleh bertanya, kenapa sih Ibu menampilkan video tersebut? Ya, nanti kita diskusikan. Ya, tolong disimak videonya. Wah, kasihan sekali mereka. Ada adik-adik, hai. Selamat sekalian kebakaran hutan yang tadi. Selain kebakaran hutan, ada beberapa penyebab dari kerusakan hutan, seperti penebangan liar, bencana alam, dan masih banyak lagi. Kira-kira apa ya dampak buruk dari kerusakan hutan bagi hewan yang tinggal di dalamnya? Simak yang satu ini. Hewan mati terbakar. Dampak yang paling buruk ialah para hewan bisa mati terbakar jika kerusakan hutannya disebabkan oleh kebakaran di video sebelumnya. Kelaparan berujung pada kematian. Semua pohon yang ada di hutan adalah sumber makanan bagi para hewan. Jika semua pohon dan tumbuhan rusak, maka hewan pun tidak bisa makan. Mereka akan kelaparan dan bahkan mati. Kehilangan tempat tinggal. Hutan adalah rumah bagi jutaan hewan. Jika hutan rusak, maka mereka akan kehilangan tempat tinggalnya. Bisa bayangkan jika kita hidup tanpa rumah? Wah, kasihan sekali ya mereka. Konflik dengan manusia. Tidak jarang bagi hewan besar seperti orang hutan dan gajah. Mereka mendatangi kebun untuk mencari makan karena di hutan sudah tidak ada lagi makanan. Ini akan memicu konflik antara hewan dan manusia. Dalam hal ini, banyak hewan yang menjadi korban. Mereka bisa ditangkap, ditembak, bahkan disuntik mati. Kejam sekali ya. Kepunahan. Jika hewan terus-menerus kelaparan dan tidak memiliki tempat tinggal, maka mereka tidak akan bertahan hidup lama. Begitu pula populasinya. Ini bisa menyebabkan kepunahan hewan tertentu yang tidak bisa beradaptasi dengan hidup baru setelah kerusakan hutan. Nah, adik-adik, itulah tadi beberapa dampak buruk dari kerusakan hutan bagi hewan. Sudah disaksikan videonya? Nah, ada yang mau bertanya setelah melihat video tadi? Kira-kira tentang apa ya videonya? Apa, Bilkis? Ekosistem atau tempat hidup hewan, lingkungannya. Terus apa lagi? Tadi ada menceritakan apa itu di videonya? Hutannya bagaimana? Tempat tinggalnya? Kebakaran. Terus? Tidak ada tempat tinggal. Bagaimana kalau tidak ada tempat tinggal? Hewannya bagaimana? Nanti bisa mati. Kemudian ada tidak tumbuhan yang bisa hidup? Tidak. Kalau tumbuhan tidak bisa hidup, bagaimana hewannya mau makan? Dia tidak punya bahan makanan, tidak ada sumber makanan, sehingga nanti hewannya bisa kelaparan. Lama-lama walaupun dia tidak terbakar oleh api, tapi dia juga bisa punah karena tidak ada sumber makanan. Nah, ibu punya nih gambar. Ini gambar tentang apa ya? Pantai. Pantai itu kuat tidak? Kuat. Kokoh ya? Kokoh. Nah, dari
dalam ekosistem. Jadi nanti ada yang dimakan oleh hewan lain, berputar terus proses itu berjalannya waktu. Sama dengan rantai. Jadi apabila salah satu komponen rantai ini tadi kita putuskan, rantainya tidak kokoh lagi, tidak utuh lagi ya, putus, tidak jadi kuat. Sama dengan rantai makanan. Jika salah satu komponen yang kita musnahkan, misalnya di konsumen 1 atau di konsumen 2, kita punahkan dia tidak jadi rantai makanan yang melingkar tadi. Tidak berputar terus proses makan dan dimakan. Ada yang kelaparan, ada yang kekenyangan, salah satunya. Nanti akan kita bahas setelah anak-anak menyaksikan video ya. Nanti ada video tentang rantai makanan. Jadi jagalah lingkungan seperti kita melihat rantai ini tadi. Jangan sampai nanti rantai makanan itu terputus ya. Baik, hari ini anak-anak akan Ibu bagi menjadi beberapa kelompok belajar. Nanti ada 4 kelompok belajar. Mulai dari kelompoknya Dimas ini kelompok 1. Kemudian nanti tempat Ahmad kelompok 2, kelompok Fadil kelompok 3, dan ini Pak Kaya kelompok ke-4. Nah, ini ada LKPD 1 sampai LKPD 4 akan Ibu bagikan. LKPD dikerjakan sambil anak-anak menyaksikan video. Jangan lupa sebelumnya ditulis dulu nama dan identitasnya ya. Ini Ibu bagikan dulu LKPD-nya. Kelompok 1. Ini kelompok 2. Dibagi. Ini kelompok 3, ayo yang serius. Ini kelompok ke-4. Nanti dijelaskan. Oke, sudah dibuka dulu LKPD-nya yang sudah Ibu bagikan. LKPD 1 dan 2 nanti tentang materi IPA ada videonya. Kemudian 3 dan 4 itu nanti di materi bahasa Indonesia ya. Baik, sebelumnya silakan menulis nama anggota kelompoknya. Kemudian ikuti perintah yang ada. Dan untuk menjawabnya atau menyelesaikannya Ibu beri waktu 20 menit untuk 4 LKPD tersebut dengan bantuan video pembelajaran yang akan Ibu sampaikan. Ada pertanyaan? Diurutkan dari LKPD 1, 2. Untuk video pertama itu LKPD 1 dan 2. Video yang kedua nanti LKPD 3 dan 4. Ya. Siapkan dulu yang IPA. Ini LKPD 1 dan 2. Ya, 1 dan 2 disiapkan. Nanti yang ini kamu analisis, yang ini nanti menggambar atau menggunting yang sudah Ibu siapkan. Gambar hewannya dimasukkan di bagan, dibuatkan bagan. Kalau tidak muat, nanti pakai kertas yang lebih besar, taruh di sini bagannya ya. Ini untuk yang IPA, sudah jelas? Sudah. Ada pertanyaan kelompok lain? Ini yang IPA ya. 2 LKPD disiapkan. Nanti setelah itu baru bahasa Indonesia. Baik, kita mulai untuk video yang pertama ya. Tolong disimak baik-baik. Sahabat cerdas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar pada tema 5, ekosistem. Subtema 2, hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem. Dan kita sampai pada pembelajaran pertama. Sahabat cerdas, sebelum kita mulai pembelajaran kita, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Setiap makhluk hidup memiliki ketergantungan terhadap makhluk hidup lain. Manusia memerlukan tumbuhan dan hewan. Tumbuhan dan hewan juga memerlukan manusia. Makhluk hidup juga memerlukan tanah, udara, dan matahari untuk mendukung kehidupannya. Sahabat cerdas, pada pembelajaran pertama ini kita akan mempelajari hubungan makhluk hidup dalam bentuk rantai makanan. Rantai makanan
makanan adalah perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Sekarang coba perhatikan contoh rantai makanan berikut ini. I dimakan oleh tikus, kemudian tikus dimakan oleh ular, ular dimakan oleh burung elang. Setelah beberapa waktu, burung elang mati. Bangkainya membusuk, diuraikan oleh makhluk hidup pengurai dan bercampur dengan tanah berbentuk humus. Humus sangat dibutuhkan tumbuhan, terutama rumput. Begitulah seterusnya, sehingga proses ini berjalan dari waktu ke waktu. Di lautan, yang menjadi produsen adalah fitoplankton. Fitoplankton ialah sekumpulan tumbuhan hijau yang sangat kecil ukurannya dan melayang-layang dalam air. Konsumen satu adalah zooplankton atau hewan pemakan fitoplankton. Konsumen dua adalah ikan-ikan kecil. Konsumen tiga adalah ikan-ikan sedang. Dan konsumen empat atau konsumen puncak adalah ikan-ikan besar. Selanjutnya, ikan yang telah mati diuraikan oleh decomposer sehingga dapat dimanfaatkan fitoplankton sebagai sumber nutrisi untuk membuat makanan. Urutan peristiwa memakan dan dimakan tersebut dapat berjalan seimbang dan lancar jika seluruh komponen tersebut ada. Jika salah satu komponen tidak ada, akan terjadi ketimpangan dalam urutan memakan dan dimakan tersebut. Agar rantai makanan dapat terus berjalan, jumlah produsen harus lebih banyak daripada jumlah konsumen satu. Konsumen ke satu lebih banyak daripada konsumen kedua, dan seterusnya. Ada satu lagi komponen yang berperan besar dalam rantai makanan, yaitu pengurai. Pengurai adalah makhluk hidup yang menguraikan kembali zat-zat yang semula terdapat dalam tubuh hewan dan tumbuhan yang telah mati. Hasil kerja pengurai dapat membantu proses penyuburan tanah. Contoh pengurai adalah bakteri dan jamur. Sahabat cerdas, di dalam rantai makanan terjadi perpindahan energi dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup yang lain. Sekarang coba kalian perhatikan kembali rantai makanan berikut ini. Tumbuhan sebagai produsen memproduksi makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Jenis makanan yang diproduksi oleh tumbuhan berupa gula. Oleh tumbuhan, makanan dapat disimpan dalam bentuk biji, batang, buah, dan akar. Konsumen tingkat 1 merupakan hewan herbivora atau pemakan tumbuhan. Makanan yang dimakan hewan tersebut akan diubah ke dalam bentuk energi untuk melakukan aktivitas dan bereproduksi. Contoh konsumen tingkat 1 adalah tikus. Konsumen tingkat 2 merupakan hewan karnivora yang akan memakan konsumen tingkat 1. Jadi, konsumen tingkat 1 merupakan sumber energi bagi konsumen tingkat 2 agar dapat bertahan hidup. Contoh hewan konsumen tingkat 2 adalah ular. Konsumen tingkat 3 memakan konsumen tingkat 2. Contoh hewan konsumen tingkat 3 adalah burung elang. Pada saat konsumen tingkat 3 mati, tubuhnya akan membusuk. Pada proses pembusukan, tubuhnya akan diurai oleh mikroorganisme seperti bakteri dan jamur. Hasil penguraian ini kemudian akan diubah oleh mikroorganisme dalam tanah untuk menjadi sumber makanan bagi tumbuhan. Demikian tadi sahabat cerdas pembelajaran kita pada tema 5, subtema 2, dan pembelajaran pertama. Untuk menguji pemahamanmu, kamu dapat mengerjakan latihan soal yang terdapat pada deskripsi video ini. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Tetap semangat dan selamat belajar. Baik, itu dia videonya. Silahkan dilanjutkan diskusi untuk melengkapi daripada LKPD 1 dan 2 ya. Diskusikan dengan temannya. Sudah jelas ya tadi pembagiannya. Ada produsen, ada konsumen 1 yaitu hewan herbivora. Konsumen 2 itu biasanya hewan omnivora. Kemudian
Nanti konsumen ketiga itu hewan karnivora. Kemudian yang terakhir adalah decomposer atau bakteri pengurai. Nah, silakan anak-anak lengkapi bagan yang harus dibuat, digunting, gambar-gambar hewannya, dibuatlah sebuah bagan rantai makanan. Jadi silakan sesuai dengan ekosistemnya. Mau yang ekosistem sawah boleh, ekosistem hutan juga boleh. Silakan dilanjutkan. Bersama dengan timnya. Ini ada yang masih itu anaknya. Kalau boleh bikin mobil, semakin lengkap keterangannya semakin bagus. Boleh diganti yang produsen, kita produsen, konsumen satu yang mana. Udah. Kelompoknya sampai sudah bisa. Kita cerita lagi. Ini kelompoknya Aura ya ada bagus. Kasih nomor boleh Aura? Ini yang satu bagaimana? Satu dan dua dikumpulkan. Seperti ini tadi. Nah, ini kita harus maju. Nah ya, ibu lanjutkan ya. Berarti sudah selesai semua. Ini sudah. Yang satu di sini. Baik, ibu lanjutkan ke video pembelajaran yang kedua. Karena sudah selesai. Tolong diperhatikan, ini adalah materi yang sama dengan sebelumnya, yaitu tentang teknonutrisi.
video kali ini kita kembali belajar pada tema 5, subtema 2, muatan pelajaran bahasa Indonesia. Mengembangkan ide pokok menjadi kalimat utama. Setiap teks memiliki gagasan dasar dalam pembuatannya. Gagasan dasar yang terkandung dalam teks disebut ide pokok. Ide pokok biasanya terdapat pada setiap paragraf. Ide pokok berisi gagasan dasar mengenai suatu hal atau kejadian yang ingin disampaikan buat teks. Ide pokok tersebut dijadikan dasar dalam pembuatan teks. Untuk membuat sebuah teks, penulis biasanya menentukan dahulu topik dan ide pokok. Setelah ditentukan, ide pokok tersebut dikembangkan menjadi kalimat utama. Kalimat utama harus berisi informasi utama atau ide pokok yang menjelaskan dasar permasalahan di dalam teks. Untuk mengembangkan ide pokok menjadi kalimat utama, lakukanlah hal-hal berikut ini. Pertama, membaca teks dengan saksama. Kemudian, menentukan ide pokok dari teks. Selanjutnya, membuat kalimat baru yang berisi ide pokok tersebut menggunakan bahasa sendiri. Selanjutnya, menggunakan pilihan kata dan ejaan yang tepat saat mengembangkan ide pokok menjadi kalimat-kalimat utama. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh di bawah. Simaklah paragraf non-fiksi berikut ini. Meskipun sering dianggap sebagai hewan pengganggu, belalang ternyata memiliki kandungan nutrisi yang baik bagi tubuh manusia. Menurut beberapa penelitian, dalam tubuh belalang terdapat berbagai jenis kandungan nutrisi seperti protein, vitamin, asam lemak esensial, dan mineral. Seekor belalang mengandung kurang lebih 20 sampai dengan 40% protein serta 25 sampai dengan 30% vitamin A dalam tubuhnya. Itu pada kulit belalang juga terdapat zat kitosan seperti pada udang. Semua nutrisi tersebut sangat bermanfaat bagi pertumbuhan dan perkembangan tubuh manusia. Kalimat utama pada paragraf tersebut terdapat pada kalimat pertama, yaitu meskipun sering dianggap sebagai hewan pengganggu, belalang ternyata memiliki kandungan nutrisi yang baik bagi tubuh manusia. Dari kalimat utama tersebut, barulah kita dapat mengetahui ide pokoknya, yaitu belalang memiliki kandungan nutrisi yang cukup tinggi. Untuk mengembangkan ide pokok menjadi kalimat utama, kamu dapat membuat kalimat baru berisi ide pokok. Pastikan kalimatmu berbeda dengan kalimat pada paragraf yang asli. Contoh kalimat utama yang dibuat dengan kalimat yang lain yaitu belalang sangat bermanfaat bagi tubuh manusia karena memiliki kandungan nutrisi yang cukup tinggi. Mengembangkan ide pokok menjadi paragraf non-fiksi. Untuk menulis paragraf non-fiksi dari ide pokok teks, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu pertama, menentukan topik. Misalnya, kamu ingin membuat teks non-fiksi dengan topik harimau, sang pemangsa utama dalam ekosistem hutan. Selanjutnya, membuat daftar kosakata sebanyak-banyaknya yang berkaitan dengan topik. Misalnya, harimau, ekosistem, hewan, pemangsa, karnivor, hutan, habitat, pemakan hewan lain, dan rantai makanan. Selanjutnya, menuliskan ide-ide pokok berdasarkan kosakata yang telah kamu temukan. Misalnya, harimau
adalah predator dalam ekosistem hutan. Kemudian, membuat kalimat utama dengan mengembangkan ide pokok yang telah kamu buat. Dari ide pokok harimau adalah predator dalam ekosistem hutan, kamu dapat membuat kalimat utama seperti sebagai anggota ekosistem hutan, harimau merupakan predator utama dalam rantai makanan. Selanjutnya, mencari informasi utama tambahan dari berbagai sumber yang dapat mendukung ide pokok dan kalimat utama yang telah dibuat. Berikutnya, membuat kalimat pendukung berdasarkan informasi tambahan atau kosakata yang telah kamu tulis sebelumnya. Misalnya, kalimat pendukung yang pertama, harimau termasuk hewan karnivor karena memakan daging hewan lain. Kalimat pendukung kedua, dalam rantai makanan di ekosistem hutan, harimau berperan sebagai konsumen tingkat akhir. Kalimat pendukung yang ketiga, tidak ada hewan lain yang memangsa harimau. Langkah terakhir, menyusun kalimat utama dan kalimat penjelas sesuai urutan sehingga menjadi sebuah paragraf non-fiksi yang padu. Misalnya, sebagai berikut. Sebagai anggota ekosistem hutan, harimau merupakan predator utama dalam rantai makanan. Harimau termasuk hewan karnivor karena memakan daging hewan lain. Dalam rantai makanan di ekosistem hutan, harimau berperan sebagai konsumen tingkat akhir. Hal itu karena tidak ada hewan lain yang memangsa harimau. Membuat ringkasan berdasarkan ide pokok dan informasi penting. Ringkasan merupakan informasi mengenai suatu hal atau kejadian yang disampaikan secara lebih singkat dan padat dari teks aslinya. Berikut hal-hal yang perlu diperhatikan saat membuat ringkasan teks non-fiksi. Pertama, membaca teks non-fiksi dengan saksama. 2. Menentukan ide pokok dari teks non-fiksi. 3. Menyusun ide pokok tersebut ke dalam beberapa kalimat. Dan yang keempat, memperhatikan pemilihan kata dan ejaan. Ayo simaklah teks berikut. Subak merupakan sebutan bagi kumpulan petani yang mengelola sistem irigasi di kawasan persawahan Bali. Persawahan tersebut biasanya dibatasi oleh sungai, jurang, atau kenampakan alam lain. Satu kelompok subak memiliki satu sumber air yang mengalir ke sungai dan melewati atau berada di dekat kawasan persawahan. Antar kelompok subak saling membantu dan bergotong royong untuk meminjam air. Oleh sebab itu, setiap anggota bertanggung jawab terhadap penggunaan air. Dari teks bacaan tersebut, kita dapat menulis gagasan pokok dan informasi penting seperti di bawah ini. Gagasan pokoknya, pengertian subak. Informasi penting, subak merupakan kumpulan petani di Bali yang mengelola sistem irigasi di kawasan persawahan. Informasi penting yang kedua, satu kelompok subak mengelola satu sumber air. Dari informasi tersebut, kita dapat membuat ringkasan seperti contoh ini. Subak yang terkenal di Bali merupakan kumpulan petani yang mengelola sistem irigasi di kawasan persawahan. Satu kelompok subak mengelola satu sumber air. Menggali informasi dengan membuat pertanyaan. Untuk menggali informasi dengan membuat pertanyaan, hal pertama yang perlu dilakukan adalah membaca isi teks secara keseluruhan dengan saksama. Setelah itu, buatlah kalimat tanya yang berkaitan dengan isi teks tersebut. Kamu dapat menggunakan kata tanya apa, di mana, mengapa, siapa, kapan, dan bagaimana saat membuat pertanyaan. Baik, itu dia materinya mengenai analisis daripada
teks non-fiksi dan langkah-langkah membuat kalimat tanya dengan kata tanya apa, di mana, mengapa, siapa, kapan, dan bagaimana. Jadi situ sudah ada teksnya di LKPD 4. Anak-anak tinggal membaca dan membuat kalimat tanya. Jangan lupa jawabannya juga disertakan. Ada kelompok yang sudah selesai? Sudah. Aku sudah. Ya, minimal buat 2 kalimat tanya. Nanti baru kita presentasikan ya. Ibu berikan waktu untuk persiapan mempresentasikan kita 3 menit. Siapkan LKPD yang akan kami presentasikan. Kemudian siapa saja wakil dari kelompoknya yang akan maju untuk mempresentasikan. Tolong ditunjuk ya. Nah, kelompok 1 persiapkan, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Kelompok 1 sudah siap? Siap. Kelompok 2 sudah siap? Sudah. Kelompok 3, Aurel sudah siap? Sudah. Kelompok 4, kelompok Mutari? Sudah siap. Kalau sudah siap, kita presentasikan. Gantian ya. Kelompok 1 dulu. Maju, silakan ke depan. Ini nggak apa-apa, berdiri sini. Nah, silakan dibacakan hasilnya dari kalimat ini. Komponen rantai makanan. Semuanya. 2 konsumen. 1 dalam. Produsen dulu, 1 produsen apa? Produsen rumput. Ya, produsennya rumput. Jangan dilihat teman-temannya, benar apa tidak? 2 Konsumen konsumen. tinggal 1. 1 dalam. Ya, betul nggak tuh? Dilihat kelompok lain. 3 konsumen tingkat 2 kata. Ya, kelompok tingkat 2 kata. Konsumen 4 konsumen tingkat 3 ular. ular. Konsumen. Konsumen tingkat 4 elang. Ya, terakhir dekomposernya apa? Jamur Atau bakteri. Coba kelompok 2 menanggapi. Betul tidak? Sama tidak jawabannya? Kelompoknya Ahmad jawabannya sama tidak dengan kelompok 1? Sama. Betul ya? Ada 4 konsumen. Ada 4 konsumen mulai dari tingkat 1, tingkat 2, 3, dan 4. Baik, terima kasih. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 1 dengan jawabannya. Betul ya? Baik, sekarang kelompok 2. Kelompok 2 yang mau maju siapa? Ya, boleh Amira. Yuk, anak hebat, yuk berani. Nanti gantian ya. Ke depan saja tidak apa-apa. Biar temannya bisa lihat wajahnya Amira. Nanti semuanya harus berani bergiliran. Silakan Amira dibacakan. Oh, gambar. makanan. Amira bikin bagan, coba dilihatkan ke teman-temannya. Ada gambar bagan rantai makanan dari kelompok 2. Itu produsennya apa itu di situ? Gambar apa ya? Rumput. Udah ada angkanya di situ, berarti produsennya rumput. Tingkat 1-nya habis yang makan rumput siapa di situ Amira? Kelinci. Kelinci. Kemudian kelinci dimakan oleh Beruang. serigala atau beruang itu? Serigala. Iya, kemudian serigalanya dimakan oleh siapa? Harimau. Terakhir kalau harimau mati akan diuraikan oleh bakteri pengurai. Itu sudah lengkap, sudah ada nomor-nomornya, tingkatannya. Nanti tinggal boleh dikasih keterangan lagi lebih bagus lagi ya. Baik, terima kasih kelompoknya Amira. Kasih tepuk tangan. Anak hebat, silahkan duduk. Nanti gantian ya. Jadi harus berani semuanya. Kelompok yang lain juga sudah selesai ya. Ini lihat juga sudah selesai bagannya. Baik, kelompok 3. Siapa yang mau maju di kelompok 3? Perwakilan. Yuk, anak hebat, siapa yang mau maju? Anak pemberani. Nah, ini dia anak pemberaninya ibu dari kelompok 3. Aurel, LKPD berapa sayang? LKPD 3 tentang analisis non-fiksi. Jadi sudah ada paragraf yang sudah dianalisis ya. Silakan dibacakan hasilnya. Dia pokok paragraf 1. Rantai makanan merupakan peristiwa makan dan dimakan dengan urutan tertentu dalam ekosistem. 2.
makanannya untuk bertahan hidup. Apa yang menyebabkan populasi hewan dalam rantai makanan berkurang? Jawab, karena adanya ketidakseimbangan dalam rantai makanan. Iya, jadi kelompoknya Aurel melakukan analisis dari teks non-fiksi yang disajikan tentang ekosistem. Ada 2 paragraf ya Aurel ya. Jadi sambil disimak nih. Rantai makanan merupakan peristiwa makan dan dimakan dengan urutan tertentu. Betul tidak untuk paragraf 1? Sama tidak? Sama. Walaupun kalimatnya berbeda, tapi intinya pasti sama. Karena kalau ide pokok boleh menggunakan kalimat sendiri waktu menuangkannya. Kita ambil dari kalimat utamanya ya. Kemudian yang paragraf kedua di situ menyebutkan bahwa rantai makanan adalah urutan letak makhluk hidup untuk mendapatkan makanannya dan bertahan hidup. Jadi pakai kalimat ini kelompok 3. Bagus sekali ya. Nanti kelompok lain boleh seperti ini. Kerjasamanya bagus, tulisannya sudah rapi. Ya, baik, terima kasih Aurel. Kasih kekurangan untuk Aurel. Ini berani tampil sudah bagus dan hasil kerjasamanya dari kelompok 3 juga bagus. Kelompok 4, siapa yang maju? Ayo, anak hebatnya siapa nih? Oh, ada Naya. Yuk, Naya. Ya, ini jawaban kamu ya. Oke, ini pertanyaannya langsung dijawab di sini. Di tengah-tengah saja biar kelihatan. Nah, keras ya, biar temannya bisa menyimak. Yang lain boleh dilihat jawabannya. Kira-kira ada tidak yang dibuat ini sama tidak dengan teksnya? Ya, yuk silakan Naya. Apa yang dimaksud dengan dekomposer? Apa jawabannya tuh? Organisme pengurai. Bu tanya dulu, apa yang dimaksud dengan dekomposer? Dia bertanya. Jawabannya adalah bakteri atau organisme pengurai. Betul tidak, Fadil? Betul. Biasanya tugasnya ngapain dia ini? Tugasnya apa saja nih? Dekomposer menguraikan daging atau makhluk hidup yang sudah mati. Nanti digunakan untuk sebagai pupuk lagi. Baik, gantikan. Berarti betul ya. Kelompok hewan apa yang termasuk dalam konsumen primer? Konsumen primer berarti pemakan utama. Yuk, masuk mana itu? Apa jawabannya nih dari kelompok Naya? Hewan herbivora. Apa itu hewan herbivora? Hewan herbivora kelompok Naya itu hewan yang makan apa? Makan? Tuh, rumput, betul, makan rumput atau tumbuh-tumbuhan. Jadi disebut juga sebagai konsumen primer atau konsumen utama karena dia yang paling besar dan bertemu langsung dengan produsennya. Nanti boleh ditambah keterangannya ya, Naya ya. Baik, terima kasih Naya. Kasih aplaus untuk kelompok 4. Sudah berani tampil, bagus. Itu baru anak hebat ya. Jadi tidak usah malu. Nah, kita bahas dulu. Dari yang sudah ditampilkan tadi, LKPD 1, 2, 3, dan 4. Pertama, membahas tentang komponen-komponen yang ada di dalam rantai makanan. Berarti mulai dari produsen atau penghasil. Di situ tadi gambarnya rumput ya? Ya, gambarnya rumput. Kemudian konsumen pertama berarti dia hewan-hewan herbivora. Konsumen kedua nih yang makan hewan herbivoranya. Jadi bisa masuk ke dalam hewan karnivora ataupun hewan omnivora. Kemudian di situ ada konsumen yang ketiga. Biasanya konsumen 3 ini hewan karnivora. Nah, kalau dia rantai makanannya besar, biasanya sampai konsumen tingkat 4. Konsumen tingkat 3 dan 4 ini sama. Dia hewan karnivora, pemakan daging. Nah, kalau sudah mati, dia akan diuraikan oleh yang namanya dekomposer atau bakteri pengurai. Bayangkan kalau tidak ada dekomposer. Pada mati bergelimpangan tapi tidak busuk-busuk. Nah, Ahmad langsung tersenyum. Iya, bahaya ya Ahmad ya. Jadi ada bakteri pengurai, nanti dia diuraikan bangkainya dan dimanfaatkan kembali sebagai pupuk organik untuk produsennya. Itu untuk LKPD 1. LKPD 2 Ibu perhatikan, rata-rata sudah benar membuat banggaan rantai makanannya. Cuman ada yang lengkap, keterangannya ada yang tidak. Jadi nanti mohon dilengkapi. Wah, itu bagus sekali. Ini kelompok berapa? Kelompok 3. Nih,
warnanya terang. Nanti ini tinggal dikasih keterangan ya. Ya, ini rapi sekali kerjanya. Ya, kelompok lain juga bagus sama, tapi nanti bisa lebih rapi seperti kelompok 3. Kemudian untuk yang LKPD 3 dan 4 itu adalah analisis ke teknofiksi serta membuat kalimat pertanyaan. Jadi tadi anak-anak sudah membuat kalimat pertanyaan yang sesuai dengan paragraf, rata-rata sudah benar. Nanti lebih hati-hati untuk menjawabnya. Jadi kalimat untuk menjawab biasanya diikutkan dari kata tanyanya, jangan lupa. Jadi jangan langsung dijawab. Tadi kekurangannya sedikit saja ya. Nanti tolong dilengkapi untuk yang kalimat tanya ya, anak ya. Oke, sebelumnya ada yang mau bertanya berkaitan dengan materi hari ini tadi yang sudah dibahas? Mungkin kelompok 1 mau berikan tanggapan ke kelompok 2? Sudah bagus, hasilnya kelompok 2 bagaimana? Betul nggak jawaban dari kelompok 2 tadi? Sudah betul. Tidak mau memberikan tambahan lagi ya kelompok 1 ya? Karena jawabannya sudah benar. Nah, menurut anak-anak, bagaimana pendapatnya tentang materi pembelajaran yang baru saja dibahas? Apakah sangat bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari? Penting sekali ya, karena berkaitan dengan lingkungan hidup kita. Jadi hewan-hewan itu juga membantu anak-anak sebagai sumber energi. Di dalam rantai makanan itu ada energi yang berpindah. Rumput yang dimakan oleh kelinci akan memberikan energi kepada kelinci. Kelinci dimakan oleh apa lagi tadi tuh? Kelompok siapa yang pakai kelinci tadi? Nah, ini dia. Kelincinya dimakan serigala. Energi yang ada di kelinci pindah ke badan serigala. Kemudian serigalanya dimakan oleh harimau. Pindah lagi energinya dari serigala ke harimau. Sama dengan kita. Kita juga mengkonsumsi baik itu sayur dan lauk pauk lainnya. Jadi kita juga bergantung kepada lingkungan. Oleh karena itu materi hari ini cukup penting. Semoga anak-anak dapat menjaga lingkungan supaya tetap lestari ya. Nah, karena sudah tidak ada lagi yang akan memberikan tanggapan, tolong LKPD-nya dikumpulkan ke kelompok. Nah, dikumpulkan dulu. Kelompok 1 dikumpulkan dulu. Kelompok 3, kelompok 4. Mari kita bersama-sama kita membuat rangkuman pembelajaran hari ini mulai dari awal. Tadi terutama kita belajar tentang apa? Tentang apa? Tentang rantai makanan. Apa saja komponen yang terdapat di rantai makanan. Kemudian prosesnya yaitu proses makan dan dimakan dengan urutan tertentu. Nanti ada mulai dari produsen, konsumen 1, 2, 3, 4 sampai dekomposer. Kemudian untuk materi yang kedua yaitu teks non fiksi. Ya, itu berisikan tentang fakta atau informasi. Kemudian anak-anak mencari ide pokok di dalam kalimat utama, menuliskannya menggunakan bahasa sendiri. Dan yang terakhir adalah membuat kalimat pertanyaan. Jadi silakan nanti dicatat ini rangkumannya di catatannya sebagai materi hari ini ya. Oke. Peralatannya dikemas dulu. Setelah ini nanti kita mau melanjutkan kalau masih ada peralatannya terganggu. Ibu akan memberikan soal evaluasi, tolong mejanya dikemas dulu. Ibu ingin tahu bagaimana kemampuan anak-anak setelah tadi
evaluasi. Ada 5 soal untuk 2 kelompok. Oke, pulpennya dikerjakan, waktunya 8 menit dari sekarang. Gunakan bahasa sendiri boleh. Jadi periksa lagi yang sudah selesai. Kita tahu ada tambahan lagi. Sudah boleh dicek, dikasih nama, kemudian boleh dikumpulkan di mejanya kelompok masing-masing, nanti baru dikumpulkan ke depan. Jadi nama jangan lupa mainannya. Nanti ibu salah kalau dia cek nama. Ini kelompok 2. Punya Amira bagus sekali jawabannya ini. Ini bisa juga. Dari kelompok 2, soal evaluasinya sudah bagus hasilnya. Kelompok berapa lagi yang sudah? Ini 3 orang ya. Sudah dikasih nama? Sudah. Lagi Aurel dengan punya Eka. Ini jawabannya sudah benar, cuma nanti cara menjawabnya lebih baik lagi menggunakan kalimatnya ya. Sudah bagus. Kelompok 4, 3 orang. Tadi kemudian ya menurut analisisnya sudah bagus, jawabannya sudah benar. Soal juga walaupun belum lengkap tapi sudah mendekati sempurna. Ini Dimas, Adit. Nanya ya? Oh punya Dira, namanya tidak ada. Lupaannya di atas nama. Untung ibu ingat itu. Iya, baik kelompok 1 Dira juga tidak bagus. Jangan lupa beri nama, lain kali diberi nama ya. Oke, hasil evaluasinya secara menyeluruh sudah baik. Jangan lupa nanti diulang lagi di rumah, dibaca-baca lagi materinya ya, yang hari ini ya. Nah, setelah belajar tadi, bagaimana perasaannya pembelajaran hari ini? Seru, senang. Ayo Dimas, gimana perasaannya? Gembira. Kalau kelompoknya Naya, bagaimana perasaannya hari ini? Senang. Senangnya di bagian apanya? Pelajaran. Belajar apa? Membuat bahkan tadi suka. Iya. Baik, kalau perasaannya sudah senang, diam, gembira, berarti tadi materinya harus sudah dipahami ya, karena menerima dengan suasana yang senang dan riang tadi otomatis akan mudah untuk selalu diingat. Ya, besok kita akan membuat model pembelajaran seperti ini lagi yang anak-anak senang ya. Kemudian tolong untuk PR-nya di halaman 61.
Nanti tolong dikerjakan di buku temanya. Ya, itu berkaitan dengan materi hari ini tentang rantai makanan. Kemudian jangan lupa untuk membaca materi untuk esok hari, yaitu tentang PB yang kedua, pembelajaran kedua. Jadi tetap subtema 2 tapi PB yang kedua. Jangan lupa ya. Ya. Nah, hari ini Ibu sampaikan pesan moral untuk anak-anak. Jadi Ibu harapkan setelah pulang dan menerima pembelajaran pada pagi hari ini, anak-anak nanti dapat merawat lingkungan. Karena merawat lingkungan hari ini untuk bekal kehidupan di hari esok. Tahu kenapa? Karena lingkungan sangat penting untuk kehidupan kita, ya. Kemudian yang kedua, bertemanlah dengan buku dan cerita karena di dalamnya syarat akan ilmu dan misteri kehidupan. Buku itu jendela dunia ungkapannya. Berarti dengan buku kita banyak ilmu untuk bekal kita nanti di kehidupan. Makanya disebut dengan misteri kehidupan, ya. Diingat ya pesannya ya. Nanti bisa diterapkan lagi di rumah. Sebelum Ibu akhiri, kita bersenang-senang dulu sambil mengingat lagu-lagu daerah supaya dapat menimbulkan rasa toleransi dan cinta tanah air. Kita nyanyi dulu ya. Lagu daerahnya lagu dari daerah Kalimantan Barat nih, dari tempat kita sendiri. Coba anak-anak berdiri dulu. Nah, boleh menyanyi bersama. Kita berdiri ya. dari Melayu. Jadi lagunya lagu yang gembira. Kemarin tanggal nada Melayu ya.
Oke, sudah senang? Gembira? Baik, untuk mengakhiri, tolong duduknya rapi dulu. Persiapkan dirinya. Nah, Ibu mau minta tolong sama ketua kelas ya? Sepertinya ketua kelasnya hadir. Ketua kelasnya dipimpin untuk Fadil. Ayo persiapkan dirinya untuk bantu teman-temannya membaca doa. Ya, ayo. Siap, Mas. Selamat siang, Bu. Rekan kelas kumpulan kita berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Baik, terima kasih Fadil sudah membantu dan memimpin teman-temannya untuk berdoa. Sebelum Ibu akhiri, kembali lagi Ibu mengingatkan ya, tolong jaga protokol kesehatan, baik itu di sekolah, di perjalanan maupun di rumah. Karena dengan kita menjaga protokol kesehatan, kita menjaga kesehatan diri kita sendiri supaya anak-anak dapat terus bertemu di sekolah ya. Apa itu? Kemudian yang kedua, jangan lupa untuk tetap belajar di rumah ya. Nah, karena sebentar lagi kita mau ulangan umum. Ya, waktunya sudah dekat. Jadi jangan lupa untuk giat belajar, bukunya dibaca, kemudian komunikasi dengan orang tua dan juga di grup bersama ibu boleh ya. Oke. Terima kasih banyak anak-anak, hari ini kita sudah belajar bersama, sudah berbagi keceriaan bersama. Semuanya anak-anak hebat. Kamu adalah generasi penerus bangsa. Mau jadi pemimpin bangsa tidak? Harus giat belajar ya. Baik, Ibu cukupkan sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.